Pantauan Anda seperti apa sekarang update-nya di NTT? Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan Ketua BPC PHRI Manggarai Barat yang berlokasi di Labuan Bajo. Hampir setiap hari kami berkomunikasi untuk mengecek update bagaimana kondisi di sana. Jadi sesuai yang kami sampaikan 2 hari lalu di dalam Zoom dengan Kementerian Pariwisata, bahwa seperti yang disampaikan juga tadi, tentunya terjadi penurunan wisatawan karena tidak ada yang bisa masuk ke Labuan Bajo. Mayoritas tentunya berusaha keluar malahan. Tetapi aktivitas di Labuan Bajo bisa dibilang semuanya kondusif dan berjalan dengan normal, Mbak. Karena debu erupsi itu tidak sampai ke dalam kota. Mungkin hanya istilahnya di awan lah ya, sehingga pesawat tidak bisa diizinkan mendarat. Jadi aktivitas kegiatan pariwisata di Labuan Bajo, di hotel, di restoran, di jalan maupun di toko-toko souvenir, di destinasi wisata, termasuk kalau ada yang mau diving, snorkeling, semuanya berjalan normal, Mbak, sebenarnya. Gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya membuat mereka tidak bisa keluar untuk beraktivitas, menikmati wisata yang indah di Labuan Bajo gitu. Nah, sebagian wisatawan yang ada tentunya sesuai dengan schedule mereka ya berharap mereka pulang, sehingga seperti diketahui bahwa kita bersyukur dari pihak Pelni khususnya kemarin di Zoom dengan Kementerian Pariwisata sudah mengambil beberapa istilahnya solusi dengan mengirim kapal-kapal untuk mengevakuasi ya tamu-tamu tersebut. Sebagian tentunya dibawa ke Pelabuhan Sape, itu yang pelabuhan terdekat dari Labuan Bajo. Dari situ lanjut darat, ada yang ke Lombok, bahkan ke Bali sampai dengan ke Surabaya. Gitu. Nah, sebagian wisatawan yang mungkin tidak nyaman dengan menggunakan kapal laut, bahkan harus jalan darat, mereka sebagian ada yang extend lebih lama di Labuan Bajo untuk menikmati aktivitas yang sekali lagi tetap berjalan normal di sana. Oke, artinya tidak semua wilayah terkena dampak dari letusan erupsi gunung tersebut ya, Pak Iya, Mbak, Juve? kan jauh sekali. Kalau Mbak lihat kan dari letusannya kan di Flores Timur, di Kota Larantuka, Manggarai Barat atau Labuan Bajo itu kan di Flores Barat, Mbak. Ya, jadi ujung ke ujung gitu. Jadi erupsinya syukur tidak sampai debunya lah ya bisa sampai di kota gitu. Jadi tidak ada isu. Bahkan saya dengar tadi ada laporan dari Ketua BPC Manggarai Barat bahwa siang ini bandara sudah akan dibuka, Mbak. Gitu. Baik. Ya, notisnya sudah akan dicabut. Baik, artinya memang beberapa wilayah ada yang terkena dan juga tidak. Seperti yang di Flores mungkin bahkan terkena dampaknya ya Pak Juve. Lalu seberapa besar Pak Juve jumlah kunjungan yang berkurang dengan adanya musibah ini? Kalau berkurang ya pasti, Mbak, karena tidak ada penerbangan yang masuk ya. Rata-rata orang kan pasti mau naik penerbangan. Nah, kalau kita lihat dari okupansi hotel, info terakhir itu ya terus menurun. Kalau 2 hari lalu di kisaran mungkin sekitar 40 sampai 50% mungkin per hari ini hitungan kasar saya mungkin menurun 20 sampai 30% ya, Mbak ya. Semoga ini cepat beres, penerbangan normal ya. Moga-moga erupsi juga letupannya berkurang sehingga pariwisata bisa kembali normal di Labuan Bajo. Oke, baik Pak Juve, menurut berita-berita yang ada saat ini beberapa pemerintah, kita sebut aja Ibu Puan Maharani meminta sesegera mungkin untuk mengevakuasi wisatawan yang berada di sana. Apakah itu juga turut mempengaruhi dari okupansi yang berada, hotel-hotel yang berada di sana? Ya pasti ya Mbak ya, apalagi pastilah kalau sudah ada perintah demikian. Cuma sekali lagi saya sampaikan, aktivitas di Labuan Bajo itu normal, Mbak ya, aktivitasnya normal. Jadi saya yakin yang memang mau dievakuasi atau di dalam tanda kutip ketakutan ya untuk keluar, ya itu memang pilihannya mereka ya dalam hal ini. Baik, Pak Juve, sekali lagi Pak Juve, artinya memang persentase penurunan terhadap jumlah wisatawan ini mencapai 20 hingga 30% ya Pak Juve? Enggak, mungkin kalau saya dari hotel ya Mbak ya, saya tidak bisa menghitung wisatawan. Saya ketua PHRI hotel dan restoran, jadi
kalau dari data hotel yang ada, hitungan kasar kita mungkin tersisa 20-30% okupansi saja, Mbak. Oke, lalu bagaimana akses perjalanan ke NTT jika aktivitas penerbangan ditutup? Walaupun misalkan hari ini terinfo memang akan dibuka begitu. Kalau perjalanan, Mbak bicara perjalanan keluar ya tentunya ya, dari Labuan Bajo ya. Keluar dan masuk, Pak, ya. Ya, kalau keluar ya atau masuk pasti hanya bisa dilalui dengan pelabuhan ya, dengan laut ya. Laut dalam arti terdekat seperti ada sampaikan itu lewat Pelabuhan Sape. Pelabuhan Sape itu di Nusa Tenggara Barat ya, Kota Bima. Gitu. Itu satu-satunya yang terdekat. Kalau di luar itu jauh gitu, Mbak. Jadi nggak make sense kalau menggunakan opsi lain. Baik, dengan adanya musibah ini artinya memang ada beberapa wisatawan yang ingin memang dievakuasi dan juga bahkan ada yang lebih memperpanjang jumlah ininya ya, Pak, penginapannya. Ya, itu yang kami dapat beberapa informasi dari GM Hotel yang kami hubungi beberapa hari terakhir ini. Oke. Karena hotel juga punya empati terhadap tamu-tamunya, bahkan mereka memberikan diskon, memberikan pelayanan ekstra. Jadi kalau ada pemberitaan di luar sana, sekaligus saya luruskan pada kesempatan ini tidak benar bahwa hotel di Labuan Bajo malah dalam tanda kutip haji mumpung ya. Justru mereka mempunyai empati yang tinggi untuk memberi pelayanan lebih baik, bahkan memberi diskon. Apalagi mereka juga tentunya berharap tamu stay karena juga istilahnya okupansinya sudah menurun cukup signifikan. Oke, Pak Juve, lalu apa langkah-langkah yang telah diambil oleh PHRI untuk mendukung industri perhotelan dan pariwisata di tengah krisis saat ini? Kalau dari kami, tentunya kami tidak bisa bekerja sendirian ya, Mbak Safira ya. Karena ini kan kejadian yang secara nasional ya. Jadi kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Semoga nanti akan ada program-program stimulus ya untuk membangkitkan kembali pariwisata di Labuan Bajo khususnya ya dengan akibat dari erupsi ini, atau juga mungkin nanti kita bisa sosialisasikan bahwa erupsi ini secara aktivitas normal memang untuk pelabuhan udara yang sementara yang ditutup, tapi insya Allah kalau siang ini sudah dibuka dan moga-moga bisa dibuka terus, tidak erupsinya tidak ada letupan yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi, saya pikir itu akan memberi confidence untuk wisatawan untuk kembali.